Selamat datang kembali di kisah Abu Nawas kecil. Di bawah terik matahari pagi, sebuah kampung di Timur Tengah menyimpan banyak cerita tersembunyi. Abu Nawas, yang masih belia, duduk dengan tenang di bawah pohon besar yang rimbun, mengamati gerak-gerik warga yang merasa paling tahu segalanya. Beberapa warga berjalan dengan dagu terangkat, sombong akan posisi dan usia mereka. Tanpa menyadari, ada sepasang mata kecil yang sedang menguji kepintaran mereka. Abu Nawas bergumam pelan, tersenyum kecil melihat keangkuhan itu. Ia merasa sudah saatnya memberi mereka sedikit pelajaran berharga tentang hakikat kebenaran. Ia bangkit dan berjalan menuju alun-alun kampung, tempat di mana orang-orang biasanya berkumpul untuk berdebat dan memamerkan kehebatan pikiran mereka. Segera saja, warga mulai berkumpul mengelilingi bocah kecil ini. Mereka penasaran, apalagi yang akan dilakukan oleh anak yang terkenal cerdik ini. Salah satu warga tertawa meremehkan. "Wahai anak kecil, apa kau ingin mengajari kami lagi? Kami ini sudah makan asam garam kehidupan." Abu Nawas tetap tenang. Ia mengajukan sebuah pertanyaan. Jika ada 3 orang berjalan di jalan yang sama, siapakah yang paling bijaksana di antara mereka? Orang pertama melihat jalan, namun tidak mengikutinya. Orang kedua mengikuti jalan, namun tidak melihatnya. Dan orang ketiga tidak melihat maupun mengikutinya. Kerumunan terdiam. Wajah-wajah yang tadinya meremehkan, kini berubah menjadi bingung. Mereka saling pandang, mencoba mencari jawaban di antara keraguan. Suasana alun-alun menjadi penuh tantangan. Sinar matahari siang terasa lebih menyengat di tengah kebungkaman para tetua kampung yang merasa terpental logikanya. "Jangan berteka-teki, Abu Nawas!" teriak seorang warga dengan nada kesal. "Cepat katakan jawabannya, jika kau memang secerdas yang dibicarakan orang." Abu Nawas menjawab dengan santai. Orang pertama adalah orang pintar yang sombong. Dia tahu kebenaran, tapi memilih mengabaikannya demi egonya sendiri. Orang kedua adalah pengikut buta. Dia melakukan hal benar tanpa mengerti mengapa dia melakukannya. Dia hanya meniru tanpa memiliki cahaya dalam jiwanya. Dan orang ketiga adalah orang sesat yang malang. Lalu siapakah yang bijaksana? Tak satu pun dari mereka. Kebijaksanaan adalah melihat jalan dan mengikutinya. Warga mulai mengangguk pelan. Kilasan pemahaman muncul di mata mereka. Kesadaran menyelimuti alun-alun bahwa kepintaran tanpa tindakan adalah sia-sia. Abu Nawas tidak menunggu pujian. Ia membalikkan badan dan berjalan menjauh dengan tenang, meninggalkan warga yang masih terpaku memikirkan kata-katanya. Cahaya matahari perlahan berubah menjadi oranye keemasan. Sore hari yang damai mulai menyelimuti kampung. Saat kebenaran kecil telah ditanamkan, lingkungan kampung perlahan memudar menjadi siluet senja yang indah. Abu Nawas kecil telah membuktikan bahwa usia bukanlah ukuran sebuah kebijaksanaan. Jangan pernah meremehkan mereka yang terlihat kecil, karena seringkali dari sanalah cahaya kebenaran yang paling murni akan bersinar. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dalam mencari ilmu. Kepintaran adalah anugerah, namun kebijaksanaan adalah sebuah pilihan hidup. Terima kasih telah mengikuti bagian kedua dari Akal Berbahaya Abu Nawas Kecil. Apakah kalian setuju dengan jawaban dari teka-teki tadi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan bagikan cerita ini kepada teman-teman kalian agar kita semua bisa terus belajar. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk menantikan part selanjutnya yang pastinya akan lebih seru dan penuh makna. Sampai jumpa di kisah kecerdikan Abu Nawas berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang bijak dan selalu mencari kebenaran yang sesungguhnya.